hujan paling banyak mungkin bulan Ramadan ini termasuk. Panas masih juga diberikan. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Betapa banyak saudara-saudari kita yang masuk rumah sakit Mesra, masuk rumah sakit Awal Ros, masuk rumah sakit Eka Hospital. Alhamdulillah kita tidak sampai terbaring, kita bisa masuk atau tetap ke rumah Allah. Salawat beriringkan salam. Ayo sama-sama kita baca supaya lebih meriah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah salam yang sering kali kita baca. Kapan itu? Tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya baik bagi kita itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang puasa itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui. Jadi puasa ini beda sama ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain ada gerakan-gerakannya. Kalau sholat tadi kita ada berdiri, mengangkat takbir, ada duduk, ada sujud, ada membaca. Kalau kita nanti zakat, membayar zakat, ada uangnya, ada panitia penerima zakatnya. Kalau kita sampai insya Allah ke tanah suci, ibadah haji, itu juga ada gerakannya. Baik memakai pakaian yang ihram, tidak berjahit, berwarna putih, kemudian keliling atau tawaf, dan banyak gerakan-gerakan lain untuk menyempurnakan ibadah haji tersebut. Kalau puasa nggak ada, bebas saja. Mau dia berdiri boleh, dia puasa. Mau dia lagi tidur pun boleh, dia puasa. Mau dia duduk boleh, mau dia baca Quran boleh, mau dia nengok HP terus boleh, mau dia ke Dumai boleh. Dumai ini ada dua Pak. Satu memang Dumai tol Dumai, yang kedua dunia maya. Jadi kalau sering-sering ke Dumai jarang kita berselawat, sering-sering ke Dumai jarang baca Quran, sering-sering ke Dumai tidak nampak ilmu agama di bulan Ramadan. Ya kalau isi videonya, isi tulisannya adalah tulisan agama, oke. Tapi kalau cuma tulisan-tulisan lain, sekedar hanya mengisi waktu, kalau itu bahkan tidak akan menambah apa-apa, cuma menambah haus dan lapar dahaga kita. Di dalam bulan puasa ini juga kita, sudah saya bilang, cuma kita sendiri yang tahu. Artinya kita dididik untuk berbuat jujur. Itu kalau panas-panas, misalnya sholat zuhur, boleh nggak kita berkumur-kumur? Saya mau tanya nih, kumur-kumur boleh nggak itu puasa? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Gosok gigi? Enggak. Gosok gigi boleh nggak? Kan ada rasa-rasanya. Kan ada rasa-rasanya. Iya benar, itu benar. Membasahi rambut kena panas belum puasa boleh enggak? Boleh. Hah? Ini panas nih, hari jam 12 siang, kita puasa rambut kita boleh enggak? Boleh.
jangan ditelan. Ya. Itu dia. Tepat sekali. Gosok gigi boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Asalkan jangan ditelan juga. Benar itu. Ternyata la khalufu famis sha'im al-yahu min rihil mis. Benar-benar aroma orang puasa itu nanti lebih baik daripada wangi-wangian ataupun bau wangi ketika di surga. Lebih baik daripada bau wangi kasturi. Ternyata ketika bulan puasa yang menyebabkan aroma kita gak sedap itu bukan mulut kita, tapi apa? Tapi karena perut kita kosong, kemudian timbullah dari nafas, kemudian itu yang menyebabkan aroma kita gak bagus. Makanya lebih baik puasa itu kalau mau cerita pakai masker saja. Kalau gosok gigi tidak diharapkan. Jadi kalau siapa yang mau gosok gigi itu juga tidak dilarang oleh agama. Mandi ataupun membasuh rambut itu juga pernah dilakukan oleh Nabi rupanya, Nabi Muhammad. Laqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil arad yasuqul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun min al-harri wal 'ashi. Pernah seorang sahabat betul-betul menengok Nabi menyiram kepalanya padahal dia shaim, puasa dia itu. Kenapa dia begitu? Tahulah kalau di Arab lebih panas dari Pekanbaru. Minal harri wal 'ashi, daripada menahan panas dan menahan haus. Jadi tidak ada masalah kalau seseorang itu mandi misalnya tengah hari ataupun dia menyiram kakinya atau menyiram kepalanya menahan panas dan haus. Yang tidak boleh itu tentulah makan, muntah, minum ataupun hal-hal yang memasukkan sesuatu dengan sengaja. Ini membentuk kita tadi betul, asalkan jangan ditelan. Kalau kita misalnya wudhu, itu kan nggak ada yang tahu. Kita wudhu misalnya rumor-rumor deh, tertelan sama kita, tidak ada yang tahu. Puasa ini juga bisa pura-pura puasa. Bisa. Kalau sholat nggak bisa pura-pura sholat, mau kemana dia? Ke warnet nggak mungkin ketahuan. Kalau haji juga mau kemana dia? Ke Malaysia nggak mungkin ketahuan. Walaupun dieditnya nanti foto tempelnya di besar-besar kan, tapi orang kan tahu Malaysia kok ngapain dia kita ada haji. Tapi kalau puasa bisa pura-puranya. Atau rumah satu tidur saja bibir dikering-keringkan. Inilah butuh namanya kejujuran yang membentuk manusia yang puasa itu. Setelah dia puasa nanti habis Ramadan, habis timbullah Idul Fitri, timbullah Zulqa'dah, timbullah Zulhijjah, timbullah Muharram, sampai lagi Sya'ban, dia tetap berperilaku puasa, yaitu perilaku kejujuran. Sekarang kan kebanyakan krisisnya adalah krisis kejujuran. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi," hendaknya kalian itu untuk jujur. Karena jujur itu yahdi ilal birri, akan mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kalau orang itu baik akan dikirim ke masuk surga. Wa may yazalur rajulu yasduqu, kalau seseorang itu masih dia jujur, wa yataharra bisidqi, selalu dia bersikap jujur, hatta yuktaba indallah siddiqa, maka akan ditulis Allah sebagai seorang yang jujur. Jangankan Allah, kita saja tahu nih, bapak ini kayaknya ngomongannya nggak benar nih, ibu ini ngomongnya kadang banyak nambah-nambah. Kita saja tahu. Kalau apa? Jujur, selalu jujur, selalu jujur. Allah sendiri juga begitu.
yuktabu indallah siddiqan. Orang yang jujur, selalu jujur, sejujur-jujurnya, dia akan ditulis oleh Allah seorang yang jujur. Beda sama iyyakum wal kadziba, jauhilah oleh kamu bohong. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kalau bohong ini akan membawa kita kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kejahatan tentulah masuk neraka. Wa mazalul rajulu yakzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'inda Allah kazzaban. Kalau orang itu dia bohong sekali, lalu bohong terus, maka akan ditulis Allah sebagai orang pembohong. Tidak ada yang suka orang yang bohong di dalam kehidupan ini. Semuanya. Laki-laki, bapak-bapak nggak suka dibohongi. Ibu-ibu juga nggak suka dibohongi. Anak-anak juga nggak suka dibohongi, dijanjikan. Nah, katanya mau dibelikan baju fire free, mau dibelikan baju mobil aja mana? Kita semana? Nggak juga ada. Juga nggak suka anak itu. Semua orang ternyata kehidupan ini nggak suka dibohongi. Ada sebuah cerita orang jujur. Dia berjalanlah kemudian dia lapar. Lalu karena lapar sekali, kalau kita mungkin pernah nggak makan paling setengah hari, ini udah nggak makan berhari-hari. Saking laparnya, berjalan terus dia dapat kalung emas. Lalu bingung dia, ini gimana nih? Saya lapar, dapat kalung nih, kebetulan. Mau dijual untuk saya makan atau gimana? Atau dipakai sedikit untuk saya makan atau gimana? Akhirnya ada pemberitahuan. Siapa yang menjumpai kalung emas, tolong dikabarkan ke saya. Kata seorang bapak-bapak. Alhamdulillah pemuda ini tetap dia. Saya nggak boleh gara-gara lapar saya mengambil hak orang lain. Ngaku dia, saya Pak. Kamu? Ya, kamu dapat di mana? Dapat di tadi waktu jalan di padang pasir. Oh iya, dikasihlah kalung itu. Lalu beberapa bulan kemudian merantaulah dia ke pulau. Ibarat kalau ke sini ke Pulau Cinta. Merantaulah dia ke Pulau Cinta. Sampai di Pulau Cinta orang mencari guru ngaji. Kebetulan dia pandai ngaji, pandai juga agama. Nah, surau itu nggak ada yang mengajar ngaji. Akhirnya dialah mengajar ngaji, ceramah, mengajar anak-anak, mengajar masyarakat agama. Lalu dinikahkanlah dia, karena masih bujang kan. Nikahlah sama anaknya bapak itu. Alhamdulillah masyarakat banyak bantu. Ada kelapa, ada pokoknya dibantulah. Terjadilah misalnya tenda masyarakat, makanan catering masyarakat, karena dia memang orang yang jujur dan baik. Lalu nikahlah dia. Pas malam pertama, apa yang terjadi? Ditengoknya perempuan ini, terkejut dia. Oh, kenapa dia terkejut, Bu? Apakah wanita ini cantik? Betul memang. Kulitnya putih, betul memang. Mulus, betul memang. Tapi yang paling terkejut apa? Lehernya. Kenapa lehernya? Ditengoknya lehernya, ada kalung. Ini kalung yang aku temukan kemarin katanya. Alhamdulillah. Kalau nggak jujur aku nggak dapat dua. Sekarang gara-gara jujur dapat dua. Wanitanya dapat, kalungnya juga dapat. Itu buah daripada kejujuran tadi. Percayalah, kalau kita udah tanamkan kejujuran, nanti di otak siapapun, orang tua kita, masyarakat tua itu tidak mungkin dia itu orang yang jujur. Semua orang pengen nitip ke kita. Tapi kalau itu kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak benar aku. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terpelihara dari kebohongan sampai nanti kita hari raya dengan sukacita dan menikmati puasa ini lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
warahmatullahi wabarakatuh.